Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita sebagai makhluk manusia dan Allah sediakan segala sarana dan prasarana untuk kebutuhan hidup kita yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, tidak lain dan tidak bukan untuk kelancaran dan kelangsungan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita selaku manusia hamba Allah perlu menyadari bahwa kita diciptakan dan dilahirkan ke muka bumi ini bukan untuk sia-sia, bukan untuk sekedar ada, tapi ada tugas pokok, fungsi dan peranan kita sebagai manusia yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surah At-Taubah 105 Allah berpesan, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Diperintahkan oleh Allah, bekerjalah kalian, beramallah kalian, berkaryalah kalian. Sesungguhnya Allah, Rasul dan orang mukmin semuanya akan melihat hasil pekerjaan kalian, dan semua kita manusia ini akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu yang gaib, Maha Tahu yang nyata. Dan nanti di yaumil akhir Allah akan menampakkan apa hasil pekerjaan kita semua, hasil amalan kita. Oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, kalau kita lihat dalam Al-Quran ada beberapa tugas pokok, fungsi dan peranan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita harus menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi ini. Manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mengelola, yang mengatur, yang memanage kehidupan di muka bumi ini. Dan di ayat lain Allah firmankan, huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum. Kamu itu diciptakan dari tanah dan untuk memakmurkan bumi ini. Kalau ini kita kaitkan dengan surah Al-Qasas 77, Allah firmankan, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Diperintahkan oleh Allah kepada kita semua, carilah olehmu dengan apa yang diadakan oleh Allah, dengan apa yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan nasib nikmatmu di dunia. Kemudian Allah memerintahkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi, jangan buat masalah di muka bumi, jangan buat konflik di muka bumi. Allah tidak cinta kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Ini yang pertama saudaraku rahimakumullah. Yang kedua, kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Melanjutkan tugas kenabian, melanjutkan tugas kerisalahan. Sekarang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, nabi akhir zaman, tidak ada nabi lagi setelah beliau, dibebankan kepada kita untuk melanjutkan tugas kerisalahan, mengajak manusia untuk berbuat baik, mencegah manusia untuk berbuat yang mungkar.
fungsi kerisalahan. Yang ketiga, saudaraku rahimakumullah, kita dibebankan oleh Allah sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sebagai makhluk yang terbaik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya kita harus selalu berbuat baik dan menghasilkan perbaikan-perbaikan di muka bumi ini. Ini tugas kita manusia. Bukan menciptakan kerusakan, bukan membuat masalah, tapi menciptakan perbaikan-perbaikan. Yang keempat, apapun yang kita lakukan harus bernuansa ibadah. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau yang ketiga tadi fungsi kita, fungsi ihsanisasi. Yang keempat ini adalah fungsi pengabdian. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita, saudaraku rahimakumullah, tidak menjadi kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang sekedar hidup, tidak bermanfaat kepada makhluk yang lain, kepada diri kita pribadi. Sehingga dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 103 sampai 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Allah pesankan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau umatmu bertanya, kalau orang bertanya, siapa sih yang mana orang aksarina a'mala, orang paling rugi amal perbuatannya? Allah memberi jawaban, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang yang sia-sia dalam kehidupan dunianya, merasa dirinya sudah cukup baik, merasa dirinya sudah cukup alim, merasa dirinya sudah cukup pintar. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ternyata apa yang dilakukan itu kufur kepada ayat-ayat Allah, bertentangan dengan maunya Allah. Di yaumil akhirah tanpa hisab, tanpa mizan, langsung dalam neraka jahanam. Berhubungan dengan ayat ini, saudaraku rahimakumullah, ada satu pepatah filosofi orang tua-tua Aceh, hean bek kaputat alu tam pucuk, bek kasuk-suk selurutan tuja, bek katuk teluwu ketang pulu, bah bruk-bruk bah li ija, menyabut gantang asap pergam angin, pemen kawitan mata, sama dengan muat lambu ruhung, meglung batanahugla, pahala ubi pik, palih ubi raya, mangat ubi pijit, sakit ubi kuda. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang hidupnya bermanfaat kepada diri kita pribadi, kepada manusia yang lain, dan kepada lingkungan kehidupan kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.